Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar ala kulli man tagha wa takabbar. Allahu akbar ala kulli man bagha wa takabbar. الله أكبر برحمته من معصية العاصين. الله أكبر بانتقامه من جبروت الظالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين, sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, di tanggal 10 Zulhijjah 1446 Hijriah ini, kita salah satu di antara ribuan manusia yang banyak yang Allah gerakkan untuk hadir, untuk datang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Idul Adha, dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah. Semua kita lakukan dalam rangka taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menunjukkan ketakwaan kita, kepatuhan kita, ketundukan kita kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa.
maka kita patut dan sangat layak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat-nikmat yang banyak dibarengi dengan bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam putra Aminah Abu Haji Abdullah Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita terus berdoa berharap meminta kepada Allah agar kiranya kita digolongkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah salat Id rahimakumullah, pada hari yang mulia ini, dari mimbar yang penuh dengan keberkahan ini, khatib wasiatkan kepada diri khatib dan kepada kita seluruhnya untuk mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, serta menjauhi, meninggalkan, tidak lagi melakukan segala perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hambanya yang mendapatkan posisi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisiku kata Allah, bukan yang paling kaya, bukan yang paling sukses, bukan yang paling tampan, akan tetapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah fakta yang tidak dapat kita pungkiri, bahwa tempat kembali, tempat meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang yang beriman kepada Allah mendapat musibah, mendapat ujian, mendapatkan bala bencana dari Allah Subhanahu wa taala, maka secara fitrahnya seorang hamba, seorang manusia akan segera mengajak dirinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa idza massakumud dhurru fil bahr dhalla man tad'una illa iyyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila telah menimpa bencana kepada kalian, bahkan walaupun di lautan sekalipun, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tetap akan berdoa meminta pertolongan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah menjadi sunnatullah di alam semesta ini bahwa setelah kesusahan, setelah kesempitan, itu selalu didatangi dengan kemudahan dan kelapangan. Mungkin kita pernah mendengar habis gelap terbitlah terang. Sesungguhnya ribuan tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan hal tersebut di dalam Al-Quran, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini kita kembali menjadi saksi betapa luasnya kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Pagi hari ini kita kembali merasakan betapa besarnya rahmat dan ampunan Allah untuk kita semua. Dosa demi dosa kita kerjakan nyaris sepanjang hari. Perintah demi perintahnya hampir kita abaikan setiap saat. Tapi lihatlah, Allah Azza wa Jalla yang maha pengasih senantiasa memberi
memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang tidak pernah menutup pintu ampunannya yang luas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, Hari Raya Idul Adha adalah kisah tentang sebuah keluarga yang mulia yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai peradaban manusia. Itulah kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Melalui kisah keluarga Nabi Ibrahim tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita betapa pentingnya posisi keluarga di dalam membangun sebuah peradaban yang besar, sebuah masyarakat yang bahagia dan sejahtera, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat kelak. Sebuah masyarakat tidak akan menjadi bahagia, tidak akan menjadi sejahtera jika masyarakat itu gagal dalam membangun keluarga-keluarga kecil yang ada di dalamnya. Dan jika kita berbicara tentang keluarga, maka itu artinya kita akan berbicara tentang salah satu unsur terpenting yang ada di dalam keluarga tersebut, yaitu anak. Dalam kisah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, sang anak itu diterangkan oleh sosok Ismail alaihi salatu wassalam. Inilah sosok anak teladan sepanjang zaman yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan yang sangat luar biasanya, melalui keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, kemudian lahirlah sosok nabi dan rasul yang paling mulia sepanjang sejarah manusia, bahkan alam semesta, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, saya kira hampir semua kita hari ini mengikuti perkembangan, mengetahui bagaimana perkembangan, bagaimana keadaan anak-anak remaja kita yang bergabung dalam geng-geng motor, mulai berani melakukan tindakan-tindakan yang anarkis yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Kita semua juga nyaris menyaksikan setiap hari di sudut-sudut jalan raya, di tempat-tempat yang sulit, bahkan sampai terang-terangan anak-anak remaja kita, putra dan putri, sudah berani berdua-duaan, bermesra-mesraan dengan yang bukan mahramnya. Dan ini juga sampai menggunakan obat-obatan terlarang. Saya kira kita juga tahu hasil survei membuktikan, menunjukkan bahwa bagaimana jumlah anak-anak remaja begitu banyak yang hamil di luar nikah, tingkatnya terus bertambah. Dan itu semua barulah segelintir masalah dan problem anak-anak kita di masa kini. Wallahul musta'an. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jemaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, harus kita akui dengan jujur bahwa salah satu penyebab utama terjadinya sebuah bencana itu adalah orang tua itu sendiri. Tidak sedikit orang tua yang terjebak dalam dua sikap ekstrim yang bertolak belakang, sikap yang memanjakan terlalu berlebihan dan sikap pengabaian yang menelantarkan anak-anaknya. Banyak orang tua yang menganggap bahwa kasih sayang kepada anak harus ditunjukkan dengan memberikan dan memenuhi segala keinginan anak-anaknya. Bahwa ini adalah hal yang salah dalam perdugaan kita. Karena itu, sehari yang penuh berkah ini, mari kita berhenti sejenak, membuka hati untuk sejenak belajar dari ayahanda terbaik para nabi dan para rasul, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Belajar tentang betapa pentingnya nilai keluarga, tentang betapa pentingnya nilai seorang anak bagi orang tuanya di dunia bahkan di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
para ayah, para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran pertama dari kisah Nabiullah Ibrahim adalah bahwa untuk mendapatkan anak yang saleh, maka orang tua terlebih dahulu harus berusaha menjadikan dirinya saleh. Karena setiap menjadi orang tua artinya siap menjadi teladan untuk keluarga, menjadi contoh untuk keluarga, bukan sekedar memberi makan dan mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Keberhasilan Nabiullah Ibrahim mendapatkan karunia anak yang saleh seperti Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, karena Nabiullah Ibrahim sendiri berhasil mendidik dan membentuk dirinya menjadi seorang hamba yang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam surah Al-Mumtahanah pada ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah bi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada untuk kalian teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Pujian Allah Azza wa Jalla untuk Nabi Ibrahim tentu saja didapatkannya setelah ia berusaha dan berupaya menjadi sosok pribadi yang saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua, siapakah di antara kita yang sejak awal sudah berusaha untuk belajar dan berusaha untuk menjadi orang tua yang saleh? Apakah kesibukan kita mensolehkan pribadi kita sudah menyamai dengan kesibukan kita untuk mengurus rezeki urusan dunia? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang kedua dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah jika kita ingin memiliki anak yang saleh, maka bersungguh-sungguhlah meminta dan mencita-citakannya kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikan doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tentang bagaimana meminta seorang anak yang saleh. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbi habli minas salihin. Kata Ibrahim, wahai Tuhanku, karuniakanlah untukku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Lalu kemudian di dalam Al-Quran juga ditegaskan pada surah Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat juga dari keturunanku. Ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Kaum muslimin yang berbahagia, mungkin banyak di antara kita yang sekedar mau untuk mendapatkan memiliki anak yang saleh. Tapi siapa di antara kita yang sungguh-sungguh berdoa meminta kepada Allah? Adakah di antara kita yang benar-benar meminta kepada Allah dengan urayan air mata, dengan berlinang air mata, meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh terus-menerus untuk mendapatkan anak-anak terbaik, anak-anak yang saleh? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita memang benar-benar sungguh-sungguh bercita-cita mendapatkan anak yang saleh, maka kita harus berpikir dan berusaha sungguh-sungguh pula mencari jalannya. Sama bahkan lebih di saat kita bercita-cita ingin mempunyai penghasilan yang besar, rumah tinggal idaman dan impian, serta kendaraan yang mewah, maka kita harus benar-benar bersungguh-sungguh mengupayakan agar mendapatkan anak-anak yang saleh. Beberapa hal yang sudah kita simpulkan agar kita mendapatkan anak-anak yang saleh. Jalan yang harus kita wujudkan mendapatkan anak yang saleh. Yang pertama adalah istiqamah, mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita mengetahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram.
Nanti akan datang satu zaman, akan datang satu masa, mereka mencari rezeki untuk menghidupi keluarganya, tidak lagi peduli rezeki yang mereka upayakan, rezeki yang mereka dapatkan, rezeki yang mereka cari, apakah dari sumber yang halal atau dari sumber yang haram. Maka ini sangat berpengaruh kepada kesolehan kita dan kesolehan anak-anak kita. Ingatlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah lahmun nabatun min as-suhti an-naru awladi. Tidak akan masuk ke dalam surga tubuh yang tumbuh dari harta yang haram, karena neraka lebih pantas untuknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk mendapatkan anak yang saleh adalah memberikan kasih sayang kepada anak tapi tidak memanjakannya. Pada hari ini, seiring dengan perkembangan teknologi yang nyaris tidak terbendung, kita sudah tidak hanya lagi melihat anak-anak kecil yang dibekali oleh orang tuanya dengan peralatan-peralatan komunikasi, dengan handphone yang canggih, termasuk mengakses tayangan-tayangan pornografi begitu mudahnya. Atau dampak lain seperti kecanduan bermain game dan semacamnya semakin memperburuk hubungan komunikasi antara anak dan orang tua. Ini adalah contoh kasus di mana mungkin saja kita menganggap itu sebagai bukti kasih sayang kita kepada mereka. Namun marilah kita memikirkan dengan jernih bahwa bukti cinta dan sayang kita yang sesungguhnya kepada mereka adalah dengan menyelamatkan mereka dari api neraka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu, selamatkan dirimu dan selamatkanlah keluargamu dari api neraka. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian yang ketiga, para ayah dan bunda adalah terus belajar dan belajar menjadi orang tua yang saleh. Apakah kita sudah mengetahui semua panduan petunjuk Rasulullah untuk mendidik anak-anak kita? Apakah kita sudah memahami bagaimana menghadapi karakter anak-anak kita yang berbeda-beda? Kita tidak dilarang mempelajari konsep pendidikan anak dari siapa saja, tapi ingatlah bahwa konsep pendidikan yang terbaik, pembinaan yang terbaik adalah konsep pembinaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib untuk kita jalankan. Cobalah kita renungkan betapa banyaknya hal yang harus kita pelajari sebagai orang tua. Karena sesibuk apapun urusan kita di dunia ini, kita harus menyediakan waktu untuk belajar menjadi orang tua yang saleh. Itulah harga yang harus kita bayar untuk menyelamatkan keluarga kita dari kobaran api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, namun jika kita merasa gagal setelah mengerahkan upaya kita sungguh-sungguh untuk menjadikan anak-anak kita saleh, untuk menjadikan sosok kita saleh di rumah, janganlah kita berputus asa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi putus asa seperti itu, kita harus belajar dari kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang terus mengajak anaknya untuk ikut bersamanya, meski kemudian anaknya memilih untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayatnya. Kesabaran hal seperti ini juga yang mendasar yang harus kita miliki untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Maraknya kasus perceraian adalah bukti bahwa banyak orang tua yang egois, yang memikirkan dirinya sendiri dan lupa bahwa anak-anak sangatlah membutuhkan sebuah keluarga yang utuh. Karenanya bersabarlah karena Allah, selalu bersama Allah dan bersama orang-orang yang saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Di penghujung khutbah ini, marilah sejenak kita menundukkan jiwa dan hati kita untuk menyampaikan doa-doa terbaik kita kepada Allah yang Maha Mendengar. Allah Azza wa Jalla berdoa untuk kesabaran saudara-saudara kita yang hari ini sedang ditimpa musibah dimanapun berada, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, dan di belahan dunia manapun. Berdoa untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan masyarakat kita, dan untuk kebaikan serta perubahan kepada yang lebih baik pada negara Indonesia kita tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan doa-doa yang kita akan lantunkan bersama dengan ibadah kurban yang kita tunaikan hari ini, besok sampai dengan hari tasyrik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala ibadah kita. Wallahu ta'ala yaqulu biqaumin yahtadun muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum ya fawzal mustaghfirin. Astaghfirullah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله فيما امر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، واخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فانه اذا استولى اثر. واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وسمى بملائكه قدسه، وقال عز وجل قائلا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا وبالمسلمين فيما جرتنا القادر. اللهم يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، يا ارحم الراحمين فيما جرت به المقادر. اللهم اجعل بلدتنا عن تونسيا بلدة آمنة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي بلاد الشام وفي بلادنا إندونيسيا وفي كل بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك ورحمة إنك أنت الغفور الرحيم. Ya Allah, Engkau Tuhan yang menciptakan kami,
Engkau satu-satunya yang berhak untuk kami sembah. Hari ini kami datang mengetuk pintu ampunan-Mu ya Allah. Hari ini kami hadir bersentuh dengan peluh-peluh dosa yang melekat di tubuh kami ini ya Allah. Ya Allah, kami sering lupa bahwa kehidupan dunia ini sangat singkat. Hingga kami pun jatuh dan jatuh lagi dalam kedurhakaan kepada-Mu ya Allah. Kami lalaikan terhadap perintah-Mu ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, jika Engkau menutup pintu ampunan-Mu yang agung, kepada siapa lagi kami harus mencari ampunan ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, dari bumi ke Sulawesi ini ya Allah. Perkenankan doa kami untuk saudara-saudara muslim kami yang terjaga dan tertindas di berbagai belahan dunia Allah. Ya Rabbana, berikan keteguhan dan kesabaran kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah, yang ada di Indonesia ya Allah, yang ada di Indonesia ya Allah, dan dimanapun mereka yang tertindas ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kerahkanlah bala tentara-Mu di alam semesta ini untuk melantahkan para penindas mereka ya Allah. Hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Lindungilah kehormatan mereka ya Allah. Jadikan mereka yang gugur sebagai syuhada-Mu dan terus hidup selalu di sisi-Mu ya Rabb. Ya Allah, segerakanlah pertolongan-Mu ya Allah untuk mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbana, di sisa-sisa hidup kami ini ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang soleh untuk kedua orang tua kami ya Allah, untuk ayah dan ibu kami ya Allah. Jika mereka masih hidup ya Allah, izinkanlah kami untuk berkhidmat melayani mereka, membahagiakan mereka ya Allah dengan sebaik-baiknya ya Allah di sisa-sisa usia mereka ya Allah. Jika ayah dan ibu kami telah tiada, maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus menerus menjadi ladang kebaikan penerang alam kubur mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Ampuni durhaka kami kepada ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan kami kepada ayah dan ibu kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua terbaik untuk anak-anak kami, putra-putri kami ya Allah. Karena Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk kami agar kami dapat mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penuju ke hati kami yang selalu mendoakan kami saat kami sendiri di kegelapan alam kubur nanti ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran, yang mencintai sunnah Nabi ya Rabb. Selamatkanlah negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Karuniakanlah untuk kami ya Allah pemimpin-pemimpin yang adil, yang mencintai syariat-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, Zat yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami ya Allah. Kami datang dengan membawa dosa yang banyak ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Kami bertaubat ya Allah di pagi 10 Zulhijjah ini ya Allah, menjadi saksi bahwa kami benar-benar ingin kembali kepada-Mu ya Allah, ingin memperbaiki diri ya Allah. Ampunkan kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Terlalu banyak maksiat yang kami lakukan ya Allah, perintah-Mu kami lalaikan ya Allah. Salat yang Kau wajibkan kepada kami tinggalkan begitu saja ya Allah. Naik dan turun iman kami ya Allah, kuatkan kami ya Allah, sabit qulubana, tetapkan hati kami ya Allah kepada ketaatan-Mu ya Allah. Ya Allah, penuhilah permintaan kami ya Allah. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, satukanlah kami yang tercerai-berai hari ini ya Allah, yang terputus silaturahim antara anak dan ibu dan orang tua ya Allah, antara anak dan ibu ya
Allah, katakanlah kami dalam silaturahim, katakanlah kembali kami dalam kekeluargaan, ya Allah, ya Rabbana, ya Allah. Begitu banyak permasalahan kami, ya Allah. Kami datang bersujud, bersimpuh, meminta kepadamu, ya Allah. Bantu kami untuk menyelesaikan masalah-masalah kami, untuk melunaskan kami, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada kami, berikanlah kesembuhan kepada kami dan keluarga kami yang hari ini kau uji dengan sakitnya, ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah iman di dalam hati kami, ya Allah. Hanya kepadamu, ya Allah, kami meminta Engkau yang maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana taqabbal du'a'ana innaka antas sami'ud du'a, innaka antas sami'ul 'alim. Wa tub 'alaina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, sebagaimana telah kau kumpulkan kami di Masjid Al-Ikhlas ini, di Perumnas Batu Alam ini, ya Allah, kami memohon, kami meraya, kami meminta, ya Allah. Kumpulkanlah kelak semua kami bersama di surgamu nanti, ya Allah. Di surgamu yang tertinggi, ya Allah. Bersama anak-anak keturunan kami, ya Allah. Bersama ayah dan ibu kami, ya Allah. Kumpulkanlah kami dengan sisa-sisa kebaikan kami, ya Allah. Kami malu, ya Allah. Kami meminta kepadamu, ya Allah. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Jadikanlah kami, keluarga kami, kampung kami, masjid kami menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang senantiasa kembali hanya kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. وتقبل الله منا ومنكم دعاءنا ودعاءكم وكل عام وأنتم بخير وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yeay, udah keluar dan akan kena potong. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika. Papi lagi nih. Kami juga ingin menyampaikan bahwasanya penerimaan infak kita pada hari ini. Penerimaan infak kita pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah berjumlah 5.220.000 rupiah. Berjumlah 5.220.000 rupiah. Terima kasih, semoga apa yang kita berikan ini bisa membawa kebaikan kepada kita dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dan alhamdulillah bertambah lagi 15.000. Mudah-mudahan membawa keberkahan. Amin. Demikian bersama kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali dalam acara ini seperti ini, salat bersama, dan kiranya Allah tetap memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.